Oke, tadi kan tantangannya itu ada bahasa, ada apalagi ada sistem belajar ya, ada pun culture yang komunitasnya mungkin memiliki culture yang berbeda. Nah, di sini apakah Niko itu sudah cukup siap ya, sudah siap menghadapi tantangan tersebut sebelumnya? Halo sahabat ODP, selamat datang di ODP, obrolan dalam pandemi. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk para sahabat ODP dimanapun kalian berada. Pada tahun ini yang baru, kita sama-sama berharap bahwa pandemi akan segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul bersama, bertemu bersama dengan teman-teman, orang yang kita kasihi dengan perasaan yang aman pula. Nah, kali ini ODP menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu salah satu alumni angkatan pertama SDH Bangka. Nah, saat ini ia sedang berkuliah di University of Monash di Melbourne. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Nicola Kwok. Halo. Ya, halo Nicola, apa kabar? Hai Miss, kabar baik. Iya, Nicola, supaya lebih akrab lagi, kira-kira saya bisa panggil dengan panggilan apa ya? Mungkin Niko atau Nicola atau punya panggilan yang lain lagi? Niko aja kayaknya bisa ya. Oh, oke, Niko. So, how was your feeling, Niko, when you can continue your study in Melbourne? Actually, it feels very great to continue my study abroad, especially in Melbourne, because it's kind of like attractive city because they have a lot of culture and a lot of new experience for me. Yeah. Okay, I see. So, saya di sini juga punya foto yang foto kamu yang dulu. Jadi kira-kira boleh dilihat dulu. Kira-kira kok bisa ya penampilan kamu sekarang berbeda dengan penampilan kamu yang dulu gitu. Coba boleh diceritakan, di-sharingkan kepada sahabat ODP sekalian. Jadi dulu itu aku bisa dibilang kayak obesitas, kelebihan berat badan. Tapi semenjak aku pindah ke SDH untuk melanjutkan SMA itu, jadi kayak aku diperkenalkan oleh salah satu guru SDH, Pak Agung, guru PI. Itu semacam body workout, kayak dijelaskan body workout itu untuk melatih otot-otot bagian perut, biceps segala macam. Nah, ternyata olahraga sesimpel itu bisa membuat tubuh itu menjadi lebih fit lagi. Jadi kita tuh nggak perlu kayak harus main basket, harus main futsal, harus ke lapangan futsal segala macam ya. Oh iya. Gitu sih. Sungguh suatu pengalaman yang bagus ya. Sebelum kita memulai, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita akan memulai ODP Challenge terlebih dahulu. Nah, ODP Challenge kali ini kita akan memainkan suatu permainan yang mungkin sudah sangat familiar bagi Niko, bagi sahabat ODP juga. Nah, permainannya adalah Truth or Dare. Jadi nanti Niko akan memilih hanya salah satu saja, Truth atau Dare. Nah, jika nanti Niko memilih Truth, Niko harus menjawab dengan sejujur-jujurnya pertanyaan yang saya ajukan. Nah, namun kalau Niko memilih Dare, Niko harus melakukan tantangan yang saya ajukan seperti itu. Dimengerti, Niko? Mengerti. Ya, sudah siap? Siap. Oke. Jadi Niko memilih apa? Truth or Dare? Pilih Dare. Pilih Dare. So, kalau Niko memilih Dare, Niko harus menunjukkan bakat terpendam Niko yang mungkin sahabat ODP belum tahu atau guru-guru SDH juga ya, SDH Bangka belum tahu. Nah, bisa nih Niko tunjukkan bakat terpendam, bisa bernyanyi atau menari. Kurang lebih mungkin 1-2 menit seperti itu. Oke. Nyanyi aja deh. Boleh kalau bernyanyi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Kau buatku merasa sempurna dan kau buatku gugup menjalani hidup. Kau bawa cintaku kayaknya itu nyambung. Aku lupa liriknya, lupa. Wah, bagus sekali ya ternyata.
bakat terpendamnya Niko adalah bernyanyi. Wah, good Niko. Nah, sekarang kan Niko sudah berkuliah. Kira-kira sudah berapa semester ya Niko? Aku baru nyelesain semester kedua dan semester kedua. Ya, dan mau lanjut semester 3 bentar lagi. Oh, oke. Saya dengar-dengar nih di perkuliahan Niko ini berprestasi ya. Cukup berprestasi seperti itu. Mungkin ya. Boleh diceritakan gitu bagaimana belajar di sana sehingga Niko bisa memiliki prestasi, nilai yang bagus seperti itu. Jadi itu tuh lebih kayak perubahan cara belajar sih. Karena juga kan pas di sana baru masuk semester 1 itu langsung terlanda COVID-19. Jadi harus kuliah online segala macam. Jadi harus penyesuaian bener-bener. Dan di sana juga aku nggak bisa kemana-mana. Jadi mau nggak mau itu aku harus belajar setiap hari. Dan aku ketemu metode belajar baru sih yang menurut aku efektif. Dan gara-gara itu aku bisa dapat nilai yang menurut aku itu bagus untuk di sana. Ya. Oke, seperti yang kita tahu juga Indonesia dan Melbourne mungkin memiliki sistem belajar yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin Niko bisa men-sharingkan kira-kira perbedaan apa yang paling mencolok pada waktu Nikola di sekolah atau Nikola di berkuliah, tempat perkuliahan. Nah, mungkin boleh di-sharingkan, bisa tentang sistem belajarnya, bisa tentang kebudayaannya. Kalau untuk sistem belajar itu mungkin ada perbedaan sedikit. Paling itu untuk ke sistematisnya kayak mungkin unit yang dipelajari, terus kayak lamanya kita berkuliah, karena di Melbourne itu berkuliah itu cuma 3 tahun, dan di Indonesia itu kan 4 tahun. Dan juga kita nggak punya sistem yang kayak di Indonesia harus pakai skripsi, karena kita semuanya exams, final exams. Perbedaan paling mencolok kedua sih di kebudayaan sama komunitas sih, karena di komunitas Melbourne itu kan kayak komunitasnya lebih global, jadi kita bisa ketemu orang dari berbagai negara. Oh, iya. Iya. Oke. Dari kedua perbedaan tersebut, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih yang dirasakan oleh Niko selama menjalani perkuliahan di sana? Kan baru 2 semester gitu ya. Mungkin apakah ada tantangan? Nah, boleh disebutkan, di-sharingkan juga 1-2 tantangan seperti itu. Oke. Tantangan yang paling terlihat sih sebenarnya itu dari bahasa, karena bahasa yang digunakan kan pasti pure Inggris, dan kayak di sana nggak ada orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau, ngerti dan nggak ngerti, aku harus paham sih. Kayak ya itulah kayak tantangan pertama. Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa di overcome itulah, kayak jadi lebih terbiasa lagi aku sama bahasanya. Oke, selain bahasa, apakah ada lagi kira-kira tantangan yang Niko rasakan seperti itu? Tantangan sih yang lain itu dalam mencari komunitas. Karena kan di sana kan komunitasnya banyak, dan kita juga harus kayak benar-benar memilih. Nggak semua orang itu sama kayak orang Indonesia yang ramah, baik. Ada orang yang kayak ya kita tahu lah kebudayaannya, mungkin mereka sering ke bar, mereka sering kemana, kan itu kita nggak bisa ikut karena budayanya itu berbeda. Tapi syukurnya itu ada beberapa juga komunitas kayak teman-teman aku yang ya masih satu irama lah sama aku, jadi itu bersyukurnya. Oke. Dari tantangan tersebut ya, mulai dari bahasa mungkin ya yang masih berbeda, komunitas juga yang memiliki mungkin culture yang berbeda seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih cara Niko untuk menghadapi tantangan yang Niko rasakan kayak gitu? Oke. Jadi yang pertama-tama itu untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi kayak metodenya itu kayak, kebetulan aku tinggal di homestay waktu di Melbourne. Jadi aku tinggal di rumahnya orang lokal yang bener-bener pure orang Australia. Jadi setiap hari itu aku dilatih speakingnya, listeningnya dengan bahasa Inggris. Jadi aku jadi terbiasa mendengarkan dan terbiasa berbicara gitu. Karena kebanyakan orang juga ada yang mungkin tinggal sendiri, mungkin mereka tidak bisa se-improve aku karena aku ada komunitasnya di rumah. Komunitas yang membantu gitu ya.
benar sih, dari tantangan-tantangan harusnya kita semakin belajar lagi, mempersiapkan diri, bukan tenggelam di dalamnya seperti itu ya. Oke, good point ya buat Niko. Tadi kan tantangannya itu ada bahasa, ada apalagi ada sistem belajar ya, ada pun culture yang komunitasnya mungkin memiliki culture yang berbeda. Nah, di sini apakah Niko itu sudah cukup siap ya, sudah siap menghadapi tantangan tersebut sebelumnya? Oke. Jadi sebenarnya sebelum aku berangkat ke Melbourne itu, mungkin persiapan aku itu bagi aku udah 100%. Tapi sampai di sana aku baru kayak nangkep gitu loh, kayak persiapan di Indonesia mau sesiap apapun itu paling cuma 50-40%. Karena sisanya itu bakal kita lakukan di Melbourne-nya, di tempat kita kuliah. Karena di sana kita ketemu suasana baru, ketemu komunitas baru yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Karena sebelum aku ke Australia untuk kuliah itu aku nggak pernah ke Australia sama sekali, bahkan buat liburan tuh nggak pernah sama sekali. Dan pas aku berangkat pun, aku berangkatnya itu sendirian, nggak ditemenin orang tua, nggak ada tour guide, nggak ada agent nemenin, nggak ada, pokoknya aku sendirian aja dari bandara Jakarta sampai ke Melbourne tuh bener-bener sendirian. Tapi yang aku omongin 50% persiapan itu sebenarnya aku dapetin dari SMA juga sih. Karena 50% persiapan itu sebenarnya lebih ke sistem belajarnya. Karena sistem belajar di SDH kan lebih memberikan banyak tugas. Setiap minggu tuh pasti selalu ada tugas. Jadi kayak kita terbiasa mengerjakan sesuatu sesuai deadline. Dan juga aku lebih fokus juga ke bahasa Inggrisnya di SDH juga sih, kayak membantu banget karena kita di SDH belajar tentang cara membuat esai, cara menstruktur esai yang baik dalam bahasa Inggris, dan juga kayak vocab-vocab yang bisa digunakan dalam pendidikan, dalam perkuliahan, pembelajaran seperti itu. Oke. Berarti selain dari diri sendiri ya, persiapan dari diri sendiri, berarti banyak juga ya dukungan-dukungan dari berbagai pihak seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir Niko, apakah Niko punya pesan atau tips untuk para sahabat ODP yang mungkin masih bingung, bimbang gitu untuk menentukan mau kuliah di mana atau mau jurusan apa, yang masih sulit untuk menyiapkan diri memulai dunia perkuliahan seperti itu? Oke. Bagi sahabat ODP yang sekarang lagi mencari tempat berkuliah, sedang menentukan jurusan, saran dari saya, step pertama untuk menentukan perkuliahan itu dari minat kamu di mana. Jadi dari minat itu bisa dijabarin lagi, kamu sukanya apa, terus kamu mungkin bisanya apa, terus kamu lebih nyamannya di mana. Jadi kamu memilih jurusan itu kayak pas dan bisa terus sampai selesai kuliah. Karena kebanyakan mahasiswa juga kan ada yang ngikut-ngikut teman katanya gitu, kayak sampai di pertengahan kuliah itu kayak mereka bilang, kenapa sih aku milih kuliah di sini, kenapa aku milih kuliah jurusan ini. Jadi kayak sampai akhirnya itu mereka kayak gimana ya, nggak dapat apa yang dikuliahkan gitu, dan akhirnya mereka mungkin bisa lari ke bidang yang lain. Dan banyak yang bilang kayak kamu kuliah di sini, kenapa larinya jadi kerja ke tempat lain, karena mungkin masalah di situ. Jadi makanya perlu dilihat dulu kamu sukanya apa, minatnya apa, baru menentukan kuliahnya mau di mana, terus universitasnya mau ngambil universitas yang universitas bagus atau menengah ya gitu. Jadi kayak dipertimbangkannya itu step pertama itu harus jurusan dan minat dulu sih. Oke, benar ya, berarti harus jurusan dan minat dulu, terus kemudian tujuannya juga harus jelas ya, jangan cuma ikut-ikut misalnya. Oke, dari sharing-sharing yang sudah disampaikan nih dari awal sampai akhir ini, saya mendapatkan insight yang baru. Mungkin sama ya sahabat ODP juga demikian. Nah, sungguh suatu pengalaman yang luar biasa dari sharing-sharingnya Nicola, baik di sekolah, di perkuliahan juga. Nah, mungkin buat sahabat-sahabat ODP yang ingin merasakan pengalaman yang luar biasa seperti yang dirasakan oleh Niko, boleh nih gabung bersama kita. Kami tunggu ya di SDH Bangka. Nah,
Kira-kira sebelum kita mengakhirinya nih, kira-kira Niko tahu nggak ya itu boneka yang dipegang itu boneka apa gitu? Oh, aku tahu, tapi kayak masih nggak tahu ini bener Jelasnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu boneka yang digunakan sebagai maskot salah satu e-commerce terpercaya di Indonesia, yaitu boleh.id. Nah, boleh sambil dilihat bannernya. Nah, boleh.id ini adalah salah satu e-commerce yang menyediakan oleh-oleh. Nah, mungkin nih kalau Nicola kembali lagi ke Melbourne gitu ya, boleh dibawakan oleh-oleh untuk teman-temannya, atau mungkin yang komunitas yang di homestay-nya, atau teman spesial mungkin ya. Nah, jangan lupa bisa cari dulu oleh-oleh di boleh.id ya. Kalau butuh oleh-oleh beli di boleh.id. Oke, tidak terasa ya kita sudah tiba di penghujung ODP pada kali ini. Terima kasih untuk semua sahabat ODP yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Nicola yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama dengan kita semua tentang dunia perkuliahan itu seperti apa. Sama-sama. Ya, semoga Nicola semakin sukses ya ke depannya. Amin. Oke, sampai jumpa sahabat ODP di ODP next episode. See you and God bless you. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik Submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik Unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.